teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Apriani. Saya dari kelas B di Prodi Manajemen dengan NPM 101201060. Kepemimpinan atau leadership. Pemimpin atau leader adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun banyak beberapa ahli yang menyampaikan atau mendefinisikan mengenai pengertian kepemimpinan atau kepemimpinan manajerial. Salah satunya yaitu menurut Stoner, kepemimpinan manajerial adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dan sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah perusahaan atau biasanya di suatu perusahaan dipimpin oleh seorang manajer, yang dimana manajer itu adalah seseorang yang punya wewenang untuk mempengaruhi atau memperlakukan orang lain untuk mau bekerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pendekatan atau studi kepemimpinan dapat diklasifikasikan menjadi 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kesifatan. Pendidikan ini mendasar atas sifat atau traits yang tampak pada seorang pemimpin. Misal contohnya, sifat kepemimpinan ini dibawa sejak ia lahir. Jadi sejak ia kecil, ia sudah mempunyai bawaan sifat sebagai pemimpin. Yang kedua, pendekatan perilaku atau behavior. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila seseorang mempunyai karakteristik atau kualitas dan perilaku tertentu akan menjadi seorang pemimpin dalam situasi apapun ia ditempatkan. Biasanya berdasarkan pengalaman dan pendidikan yang telah ia dapat. Yang ketiga, pendekatan situasional atau kontingensi. Pendekatan ini dianggap bahwa kepemimpinan berdasarkan atas faktor situasional atau lingkungan, yaitu dia akan dapat memimpin dengan baik pada situasi tertentu. Tentunya seorang pemimpin mempunyai wewenang, yaitu adalah wewenangnya apabila pemimpin ingin mencapai tujuan yang efektif, maka ia haruslah mempunyai wewenang untuk memimpin para bawahannya dengan baik. Seperti hal contohnya, dia mampu memerintahkan bawahannya dengan tidak menyinggung perasaannya, agar bawahan tersebut juga dengan senang hati mengerjakan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh pemimpin tersebut. Berikut ada kriteria-kriteria pemimpin yang baik. Di antaranya akan saya sebutkan yaitu watak yang baik, meliputi karakter, budi luhur, dan moral. Yang kedua, inteligasi yang tinggi atau kecerdasan. Seorang pemimpin diwajibkan mempunyai kecerdasan yang lebih dari bawahannya. Yang ketiga yaitu kesiapan lahir dan batin, baik mental ataupun fisiknya. Yang keempat, kedewasaan sosial dan hubungan sosial yang luas atau social maturity and blade. Pemimpin cenderung mempunyai emosi yang stabil dan dewasa atau matang, serta mempunyai kegiatan-kegiatan dan perhatian yang luas. Yang kelima, motivasi dan dorongan berprestasi. Maksudnya motivasi diri dan dorongan berprestasi. Pemimpin secara relatif mempunyai motivasi dan dorongan berprestasi yang tinggi. Yang keenam, sikap-sikap hubungan manusiawi. Seorang pemimpin yang sukses akan mengakui harga diri dan martabat pengikut-pengikutnya, mempunyai perhatian yang tinggi dan berorientasi kepada para karyawannya.